Bab 546. Metode pertempuran Ye Xinglan mengejutkan seluruh kerumunan. Ini membuktikan bahwa seorang master jiwa biasa tidak sepenuhnya tidak berdaya ketika dihadapkan dengan seorang master armor pertempuran. Roh suci Douluo secara pribadi mengambil Ye Xinglan dari medan pertempuran untuk mengirimnya ke Tang Wulin dan yang lainnya. Dia tidak dalam bahaya. Tetapi tubuhnya telah dibebani tekanan berlebihan dan perlu istirahat. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi nanti. Jadi saya tidak membangunkannya. Dia gadis yang luar biasa. Yali mengungkapkan pujiannya yang tulus. Gu Yue dan Su Xiaoyan menerima Ye Xinglan bersama. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi mata semua orang menyala dengan api mengamuk. Ye Xinglan tidak kalah dalam pertandingan. Dia adalah pemenang sejati di hati mereka. Melalui tekad belaka, dia mengandalkan basis budidaya 4 cincinnya untuk menangkis seorang master baju tempur pertempuran 1 kata 5 cincin. Jelas bahwa Mo Jue tidak mampu berpartisipasi dalam kompetisi nanti. Kita harus memenangkan pertandingan grup, gumam Tang Wulin. Sebelum kompetisi dimulai, mereka tidak pernah berpikir bahwa tim sekutu kelas 1 dan 2 dapat mencapai kemenangan akhir. Namun, ketika Ye Xinglan turun dari langit dan membanting Mo Jue ke tanah, menembus baju perangnya, semangat bertarung semua orang dinyalakan. Jadi bagaimana jika dia adalah master armor tempur 1 kata? Siapa yang bilang kita tidak akan bisa mengalahkan orang seperti itu? Kami akan menang. Kemenangan akan menjadi milik kita. Tang Wulin dan Gu Yue saling menatap ketika Yuanen Yehui berjalan dari samping dengan tenang untuk menerima Ye Xinglan. Ada suasana yang tak terkatakan muncul di antara mereka. Ekspresi semua orang hancur pada saat itu. Bagian kelas 1 di audiensi juga sama-sama sunyi saat ini. Mereka tidak bersorak karena kekalahan mereka, tetapi kekalahan Ye Xinglan bahkan lebih mengejutkan daripada 2 kemenangan sebelumnya. Rasanya seolah-olah darah mereka terbakar. Terbakar dengan kemauan keras dan tak kenal menyerah untuk bertarung. Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran duduk di barisan depan. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi yang berbeda. Mereka telah berusaha keras untuk memperkuat tekad mereka selama ini dan telah berusaha keras untuk mengejar jejak di depan mereka. Namun, momen itu sebelumnya membuat mereka merasa seperti langkah yang mereka kejar tidak semakin dekat. Sebaliknya, jarak tumbuh lebih signifikan. Ye Xinglan tidak terkalahkan di mata mereka. Perbedaan. Ini perbedaan. Luo Guixing mengepalkan tinjunya tanpa sadar sampai kukunya benar-benar menembus daging lembut telapak tangannya. Wajah Su Yucheng berfluktuasi dengan keras karena matanya tidak pernah meninggalkan Ye Xinglan sepanjang waktu. Mulai hari ini, dia adalah dewi saya, gumam Su Yucheng dengan dingin. Kelompok itu memberinya pandangan sambilan. Dia mengerutkan bibirnya, tetapi tatapannya terbakar. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi emosional. Hanya ada keinginan kuat untuk bertarung di matanya. Melihat tubuh Ye Xinglan, dia tahu apa nasibnya nantinya. Lalu bagaimana jika tubuhnya lemah? Jadi bagaimana jika roh jiwanya memiliki peringkat rendah? Itu semua karena dia tidak berani mencoba. Bagaimana seseorang bisa mencapai puncak dunia tanpa mengambil risiko? Bakat alami adalah satu hal. Tidak memiliki batas adalah hal lain. Hanya orang yang benar-benar tidak terkendali yang bisa berdiri di puncak dunia. Tatapan Zheng Yiran sedikit redup. Dia selalu merasa menentang kelompok Tang Wulin. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia jauh di belakang mereka. Tatapan Yang Nianxia sangat dalam. Dia tidak memandang Ye Xinglan, tetapi pada orang yang berdiri di bawah panggung. Jantung kelompok. Dia membusungkan dadanya saat tatapannya terbakar dengan nyala api yang menyilaukan. Pertempuran Ye Xinglan tidak hanya menunjukkan kepada semua orang kekuatannya, tetapi juga kepercayaannya pada teman-temannya. Dia menggunakan tindakannya untuk menyalakan semangat semua orang sebelum menyerahkan sisanya kepada pemuda ini dan rekan satu timnya. Yang Nianxia jelas melihat Ye Xinglan memiringkan kepalanya ke arah Tang Wulin sebelum dia pingsan. Dia pasti akan memperhatikannya juga. Luar biasa. Anak-anak muda hari ini benar-benar luar biasa. Naga merah Douluo Feng Wuyu bergumam pada dirinya sendiri di mimbar. Pada kesempatan yang sangat langka ini, Zuo Xi tidak membantah kata-kata Feng Wuyu. Iya nih.
Gadis kecil itu bahkan lebih liar darimu saat itu. Saya harus mengakui bahwa kelas 1 generasi ini benar-benar yang terkuat abad ini. Gadis kecil ini tidak hanya liar, tetapi keganasannya diperlengkapi dengan taktik pertempurannya yang sempurna. Yang mungkin pada awalnya adalah untuk menyembunyikan keterampilan pedang Stargot di detik terakhir. Jika saya tidak salah, serangan terakhir Stargot Sword dengan pedang menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track Tangsek. Itu memang karena dia menutup jarak di antara mereka sehingga Master Armor Tempur satu kata yang ahli dalam serangan jarak jauh mengambil begitu banyak kerusakan. Tidak hanya gadis kecil ini membingungkan musuh. Dia bahkan menipu kita dalam sepersekian detik. Gadis yang galak dan cerdas tentu akan mencapai prestasi luar biasa di masa depan. Saya pikir dia bisa menjadi salah satu kandidat untuk generasi baru Shrek Seven Monsters. Penatua Kai berdiri di atas panggung. Butuh waktu lama baginya untuk tenang juga. Kebanggaan melintas di matanya ketika semua siswa luar pengadilan dianggap murid-muridnya. Dia khawatir tentang momentum kelas 3 di pertandingan mendatang. 2 lawan 2. Biarkan kontestan dari kedua belah pihak memasuki panggung. Penatua Kai berbicara dengan datar. Seorang anak laki-laki dan perempuan dikirim dari sisi kelas 3. Dua siswa dengan penampilan serupa 80% berdiri dan berbaris menuju panggung kompetisi secara serempak. Di sisi lain, Tang Wulin dan Gu Yue berjalan berdampingan dari tim aliansi kelas 1 dan 2. Mereka berjalan dengan langkah besar saat mereka naik ke panggung kompetisi. Pasangan siswa dari kelas 3 memancarkan aura kuat yang jelas-jelas mereka tekan. Tang Wulin dan Gu Yue sama-sama tenang. Tapi itu adalah gunung berapi yang akan meletus. Kelas 3. Li Mengyang dan Li Mengtian. Kelas 1 Kelas 1. Tang Wulin dan Gu Yue. Kedua pihak memperkenalkan diri mereka sendiri, menyebabkan penonton akhirnya menjadi bersemangat sekali lagi. Itu adalah Li Mengyang dan Li Mengtian. Mereka kembar, kakak dan adik, jadi mereka memiliki pemahaman terbaik di antara mereka ketika datang ke kerja tim dan keterampilan fusi jiwa bela diri. Mereka adalah tulang punggung kelompok terkuat di kelas 3 kelas 1. Duo saudara laki-laki dan perempuan sama-sama tipe Soul Masters. Mereka dikenal sebagai yang tak terkalahkan dan sangat tajam. Tim sekutu mengirimkan siswa kelas 1 lagi. Gadis itu sebelumnya juga dari kelas 1. Kan? Siswa kelas 1 dari angkatan ini sangat kuat. Sangat mengejutkan bahwa mereka juga mengirim siswa kelas 1 untuk pertandingan 2 lawan 2. Aku yakin kamu tidak tahu ini. Tang Wulin itu sebenarnya adalah monitor kelas untuk kelas 1. Meskipun dia hanya memiliki 3 cincin jiwa. Dia adalah blacksmith peringkat 5. Meskipun memiliki begitu banyak jenius di kelas 1. Mereka tampaknya sangat yakin akan kemampuannya. Gu Yue seharusnya menjadi asisten monitor kelas. Tapi aku belum pernah mendengar tentang mereka yang terampil dalam pertandingan 2 lawan 2. Kami hanya akan menunggu dan melihat. Mereka mengatakan bahwa kelas 1 dan 2 pernah berkompetisi dalam kompetisi pertukaran tahun lalu tetapi siswa kelas 1 memenangkan kompetisi pada akhirnya. Itu tidak mungkin. Yuanen Yehui dari kelas 1 sangat kuat. Saya yakin tidak ada seorang pun dari kelas 3 yang cocok untuknya tanpa satu set baju perang satu kata. Apakah Anda berpikir bahwa siswa kelas 1 mampu mengalahkan mereka? Bagaimana mungkin? Apakah Anda tidak melihat seberapa kuat Ye Xinglan sebelumnya? Saudara dan saudari junior zaman sekarang benar-benar tangguh. Jika kita tidak berusaha lebih keras, saya khawatir kita tidak akan menjadi lawan yang layak untuk mereka lagi. Mari kita menonton kompetisi itu. Ini akan segera dimulai. Kekuatan mereka akan membuktikan segalanya. Ini adalah obrolan yang terjadi di bawah panggung. Di arena perdebatan. Penatua Kai tidak segera mengumumkan dimulainya kompetisi. Dia melihat kedua pihak secara bergantian. Dan pandangannya tertuju pada sosok Gu Yue dan Tang Wulin untuk sementara waktu lebih lama sebelum dia meneriakkan pengumuman. Biarkan pertandingan dimulai. Dua ledakan cahaya berapi intens melompat dari tubuh si kembar dalam sekejap setelah pengumuman. Tidak hanya itu. Mereka mengayunkan tangan mereka secara bersamaan saat potongan baju perang terbang keluar dari cincin spasial mereka dan melekat pada tubuh mereka. Armor mereka berwarna merah menyala dengan pola api samar di permukaan. Masing-masing dari mereka memiliki 5 potong baju besi termasuk sepasang sarung tangan dan vambraces.
Pauldron dan Rere Braces. Bersama dengan dukungan pinggang dan perangkil. Bab 547. Si kembar baru berusia 12 tahun ketika mereka pertama kali masuk Akademi Shrek dan baru berusia 18 tahun baru-baru ini. Mereka masing-masing memiliki 5 potong baju perang dan masih banyak yang harus dilakukan sebelum mereka dapat memiliki set lengkap mereka sendiri. Dalam waktu 2 tahun, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata dan memasuki pelataran dalam. Yang paling penting, sebagai pembudidaya keterampilan fusi jiwa bela diri, Akademi sangat mungkin mengalokasikan lebih banyak waktu untuk mereka. Api melonjak ketika tubuh kedua saudara kandung berubah. Raungan mengamuk rendah terdengar. Jiwa bela diri mereka berdua atribut api. Tetapi mereka sama sekali berbeda. Raungan singa yang teredam menggema dari tubuh Li Mengyang. Sementara lolongan harimau yang dalam berasal dari Li Mengtian. Raungan singa dan lolongan harimau terdengar sekaligus. Kekuatan kuat bergegas langsung menuju Tang Wulin dan Gu Yue melintasi arena. 2 kuning dan 2 ungu. Ini adalah warna dari cincin jiwa saudara Li. Mereka berdua di 4 cincin jiwa pangkat Ancestor Jiwa. Tang Wulin berlari keluar. Ketika oposisi melepaskan jiwa bela diri dan baju perang mereka, dia sudah maju ke depan. 2 cincin jiwa emas muncul di tubuhnya dalam sekejap. Meskipun dia mengerti bahwa keterampilan jiwa ketiga Blue Silver Grace, Blue Silver Golden Array, mampu membatasi atribut unsur lawan dan melemahkan kekuatan mereka. Pada saat itu Tang Wulin menekan kemarahan buas di dalam hatinya. Dia tidak ingin menggunakan keterampilan apapun. Dia hanya ingin menghancurkan lawannya dengan cara yang paling menghancurkan dan melampiaskan amarah yang dia rasakan di dalam. Gu Yue berjalan maju perlahan. Lapisan dari pendaran dunia lain berkilau di sekitar tubuhnya. Tampaknya ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya di udara. Matanya menatap lurus ke arah sosok Tang Wulin sepanjang waktu. Tatapannya tidak pernah meninggalkannya bahkan untuk sesaat. Li Mengyang dan Li Mengtian mengambil langkah maju secara serempak. Gerakan mereka disinkronkan seolah-olah mereka adalah satu orang. Bahkan cincin jiwa mereka bersinar pada saat yang sama. Rambut si kembar berubah menjadi warna merah menyala. Mereka melewatkan 1 langkah dan berlari menuju Tang Wulin. Cincin jiwa emas pertama berkilauan ketika sisik emas menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Cakar naga emasnya bergegas maju. Menghadapi 2 lawan sendirian, Tang Wulin tidak takut. Dia tidak repot-repot menatap Li Mengtian saat kaki kirinya menginjak tanah sekali. Dan dia tiba di depan Li Mengyang dalam sekejap. Cakar naga emas membentuk kepalan saat dia memukul lurus ke arah lawannya. Li Mengyang mencibir. Api panas yang membakar berkobar dan mengelilingi tinju kanannya. Dia mengeluarkan bola api dari mulutnya, meludahkannya ke wajah Tang Wulin. Tang Wulin bahkan tidak mencoba untuk menghindari kobaran api oleh lawannya. Tangan kanannya terus meninju ke depan. Tanpa suara, dinding es muncul di depan 2 pejuang. Ketika api diludahkan ke dinding, itu meleleh dalam sekejap. Tetapi napas berapi-api juga padam dalam proses itu. Tinju Tang Wulin baru saja akan menamparkan wajah Li Mengyang pada saat yang sama dinding es mencair. Tanpa ragu, dinding es dipanggil oleh Gu Yue. Waktunya hanya bisa digambarkan sebagai keunggulan murni. Dia membantu Tang Wulin menetralkan napas berapi lawannya tanpa menghalangi serangannya sendiri. Dinding es dibangun dalam 2 lapisan, 1 tipis dan 1 tebal. Lapisan yang lebih tipis ada di sisinya. Sementara lapisan tebal menghalangi Li Mengtian di luar. Li Mengyang tidak berharap Tang Wulin dan Gu Yue bisa bekerja sama dengan baik. Namun, dia juga seorang master jiwa pertempuran tipe serangan. Dia tidak akan pernah menunjukkan kelemahan ketika dia melawan Tang Wulin, yang basis budidayanya lebih lemah dari miliknya. Ledakan. 2 tinju bertabrakan. Li Mengyang merasa seolah-olah dia ditabrak oleh Soul Train. Rasa sakit yang tajam melanda lengan dan tangan kanannya. Dan dampak yang sangat besar membuat tubuhnya berputar. Tang Wulin telah menembus 4 tingkat segel Raja Naga Emas. Tubuhnya tangguh dan kuat. Tentu jauh di atas rata-rata. Siswa kelas 3 hanya berhasil menemukan beberapa detail kasar tentangnya. Bahkan jika mereka menyadari Tang Wulin kuat, mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa dia tangguh ini.
Li Mengyang hampir berputar ketika pukulan itu melemparkannya ke belakang. Jika bukan karena dia melompat pada detik terakhir, dia mungkin patah lengan. Namun, dia benar-benar mampu. Rambut merahnya benar-benar meledak saat tubuhnya masih di udara. Raungan mengamuk bergema dari mulutnya saat cincin jiwa keduanya bercahaya cerah. Singa mengaum. Nyala api besar meletus ketika gelombang suara yang besar itu mengejutkan Tang Wulin untuk sesaat. Di sisi lain, dinding es tebal pecah dan Li Mengtian sudah berlari maju. Dia mengangkat kedua kaki harimau, mencakar sisi Tang Wulin. Salah satu dari si kembar memiliki jiwa bela diri Blazing Demon Lion sementara yang lain memiliki Blazing Demon Tiger. Hati saudara dan saudari terhubung. Jadi ketika satu menyerang musuh, yang lain memberikan penguatan. Esensi darah terbalik di tubuh Tang Wulin. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya tiba-tiba. Saat raungan naga yang gagah berani memenuhi seluruh arena. Deru singa yang sedang berlangsung Li Mengyang tiba-tiba terputus. 8 angin berbentuk naga dengan tubuh Tang Wulin sebagai pusat mereka berkerumun ke arah saudara kandung seolah-olah mereka memiliki mata. Li Mengtian tidak punya pilihan selain menamparkan telapak tangannya ke tanah. Golden Dragon Sakes the Earth memang keterampilan jiwa yang sangat kuat yang diciptakan oleh Tang Wulin sendiri. Itu terinspirasi oleh garis keturunan Raja Naga Emas di bawah efek pembalikan esensi darah. Bahkan jika Yuanen Yehui bertarung melawan Naga Emas, Tang Wulin mengejutkan surga dan Naga Emas mengguncang bumi ketika dia berada di puncaknya. Dia tidak akan selalu menang. Masih ada kesenjangan yang signifikan antara kemampuan si kembar dan Yuanen Yehui. Armor perang mengurangi perbedaan, tetapi masih tetap ada. Selain itu, saudara kandung tidak memiliki baju sirah kaki. Ledakan gelombang kejut bergema di seluruh tahap kompetisi. Para hadirin menyaksikan ketika kedua saudara itu terpesona oleh gempa tersebut. Baju besi di tubuh mereka mulai bersinar dan baru saat itulah mereka mampu menahan dampak kuat naga emas mengguncang bumi. Tang Wulin mengeluarkan raungan naga dari mulutnya. Tubuhnya berkedip lagi saat dia dengan cepat melompat ke Li Mengyang. Cahaya dingin bersinar di matanya saat dia mengulurkan tangan kanannya. 5 aliran lampu berwarna keemasan muncul dari udara tipis. Itu dari Golden Dragon Dreadclaw. Li Mengyang bisa merasakan hembusan angin busuk bertiup ke wajahnya. Di dalam hatinya, dia berteriak. Dan cincin jiwa keempatnya bersinar dalam sekejap. Lapisan cahaya merah menutupi tubuhnya. Dan seluruh fisiknya melebar, menjadi lebih besar. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sementara armor tempurnya bersinar cemerlang. Ledakan. The Golden Dragon Dreadclaw membanting seluruh tubuh Li Mengyang ke tanah. Yang lebih mengejutkan, suara ledakan lembut bergema dari rere brachesnya. Meskipun zirah itu tidak pecah, sudah ada retakan halus yang muncul di permukaan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat itu, Li Mengtian baru saja mendarat di tanah dan dia berlari ke arah kakaknya dengan kecepatan penuh. Mereka sudah mengerti sekarang bahwa kelas 1 benar-benar mengerikan. Mereka hanya bisa bergantung pada keterampilan fusi jiwa bela diri untuk mengalahkan mereka. Cahaya perak menyala ketika sosok muncul di depannya tanpa suara. Pergi. Li Mengtian berteriak dengan suaranya yang manis. Dia memukul sepasang cakar harimau bersamaan ketika 2 bola cakar bayangan seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya. Gu Yue menepuk telapak tangannya, menciptakan bola api biru di depannya. Ledakan. Li Mengtian terbang ke udara saat seluruh tubuhnya disiram api biru. Segera setelah itu, bola es yang menakutkan sudah menyusulnya. Itu lebih dari 1 meter lebar dan ditutupi paku panjang. Li Mengtian menjatuhkan lengannya dan menggunakan baju perangnya untuk menghancurkan bola es. Bola pecah. Tetapi dia mengeluarkan desahan teredam saat dampak mengirimnya terhuyung mundur. Tang Wulin mengambil langkah maju dan sudah mencapai Li Mengyang. Kaki kanannya menginjak tanah sekali lagi saat naga emas mengocok bumi mengincar Li Mengyang, yang baru saja berdiri dan siap untuk kembali ke udara lagi. Segera setelah itu, naga emas mengejutkan kepala naga emas surga menuju ke tubuh Li Mengyang. Seolah-olah itu menelannya. Akhirnya, bola cahaya bulan perak mekar dan memposisikan dirinya di depan tubuh Li Mengyang. Golden Dragon Shocks the Heavens masuk ke cahaya bulan dan menghilang tanpa 1 ons fluktuasi energi. Penatuakai meraih Li Mengyang di udara ketika dia mengangguk ke arah Tang Wulin.
Di sisi lain, Li Mengtian panik setelah melihat kakaknya dipastikan tersingkir dari pertandingan. Dia berlari dengan cepat setelah mendarat di tanah. Cincin jiwa keempat di tubuhnya berkilauan saat raungan harimau tiba-tiba bergema. Seekor harimau raksasa yang berkobar dilepaskan dari tubuhnya. Orang bisa melihat bentuk jiwa roh yang tidak jelas menyatu ke dalam harimau raksasa saat menerkam langsung ke Gu Yue. Gu Yue berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Dengan kilatan cahaya perak, sosok tinggi dan mengesankan dengan sisik berwarna keemasan menutupi seluruh tubuhnya muncul di hadapannya. Timbangan emas tiba-tiba berubah reflektif seperti cermin dan klon iblis harimau berkobar hanya membuat sisiknya lebih bersinar ketika menabraknya. Li Mengtian kemudian mendengar raungan naga yang keras dan jelas. Kepala naga emas raksasa muncul tepat di depannya. Bulan perak berkilauan sekali lagi, membatasi Li Mengtian dan menelan kepala naga. Namun, kali ini berbeda. Ketika serangkaian suara ledakan keras bergema dengan cahaya perak berfluktuasi yang berdesir samar, seluruh adegan hening. Tang Wulin dan Gu Yue kebetulan berdiri di tengah seluruh arena pertempuran pada saat itu. Keduanya berdiri berdampingan. Sisik emas pada tubuh Tang Wulin masih berkilauan dengan cahaya redup, dan tatapannya dipenuhi dengan ketegasan dan dominasi. Dia memancarkan stres tanpa bentuk hanya dengan berdiri di sana. Xie berdiri di bawah panggung. Dia mendongak ke Tang Wulin di tanah perdebatan dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Metode pertempuran kakak laki-laki benar-benar menjadi lebih dan lebih agresif dan juga semakin banyak boros. Tapi aku suka itu. Sungguh sukacita menyaksikan dia bertarung. Kelas 1 kelas 1. Tang Wulin dan Gu Yue menang. Penatua Kai meletakkan Li Mengyang dan saudara perempuannya di tangannya sementara secara bersamaan mengumumkan hasil pertandingan ini. Mereka menang. Kelas 1 menang lagi. Bab 548. Babak ini berbeda dari 3 yang pertama. Itu adalah 1 lawan 1. Dan setidaknya para pesaing secara merata cocok untuk sebagian besar. Pertandingan Ye Xinglan bisa digambarkan tragis. Tetapi tidak ada kemenangan besar yang terjadi sebelum ini. Kali ini, di mata semua orang, pertandingan 2 lawan 2 berakhir dengan kemenangan luar biasa. Ketika pertandingan dimulai, si kembar Li Mengyang dan Li Mengtian berniat untuk bertarung dalam pertempuran eksplorasi. Namun, pada akhirnya mereka dipisahkan secara paksa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka sebelum mereka kalah. Kehilangan yang sangat mengerikan. Kedua bersaudara itu pucat sekali. Ekspresi mereka tidak hanya disebabkan oleh luka-luka mereka, tetapi juga oleh 2 sosok yang berdiri di tengah tanah sparring. Tang Wulin, yang di sekelilingnya auman naga samar masih bisa terdengar, memberi mereka kesan bahwa ia tak terbendung dengan cincin jiwa emas dan sisik emasnya. Dia tidak memiliki baju perang. Tetapi mereka masih didorong mundur meskipun mereka masing-masing memiliki 5 potong baju besi masing-masing. Mereka tersesat. Mereka tidak puas. Tetapi keinginan mereka sudah menyerah. Tang Wulin secara bertahap menarik sisiknya. Tetapi dia tidak turun dari medan perang. Selanjutnya adalah pertarungan 7 lawan 7 tim. Dan mereka juga berpartisipasi di dalamnya. Alasan mengapa dia mengerahkan taktik sengit untuk menang melawan lawan mereka adalah untuk membuka jalan bagi pertempuran 7 melawan 7. Tanpa pertanyaan, lawan yang ikut serta dalam pertandingan berpasangan pastinya akan ambil bagian dalam 7 pertandingan berikutnya melawan 7 pertandingan. Dia ingin membangun citra yang tak terkalahkan di benak lawan-lawannya. Di sisi tim aliansi, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, Xie dan Su Lizi naik ke tanah sparring dan berdiri di samping Tang Wulin dan Gu Yue. Ye Xinglan tidak bisa lagi berpartisipasi. Dia digantikan oleh Su Lizi, yang wajahnya yang biasanya gemuk biasanya tersenyum, tetapi sekarang gelap seperti awan hujan. Dia pergi ke sisi Tang Wulin dan terus memberinya pemulihan Pok Buns untuk membantunya memulihkan kekuatan esensi darahnya. Mereka bertujuh berdiri di sana. Sementara tekanan tak terlihat merasuki seluruh arena. Di sisi lain, kelas 1 kelas 3 diam. Hanya Li Qiankun berjalan diam-diam menuju tanah perdebatan. Tunggu. Song Lin meraih bahu Li Qiankun. Li Qiankun berbalik dan menatapnya dengan tatapan bingung.
Songlin memejamkan mata dan menghela nafas. Ketika dia membuka kembali mereka, dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia berbicara dengan suara yang dalam kepada Penatua Kai yang berdiri di tanah sparring. Penatua Kai, kita kehilangan pertarungan tim. Kami mengakui kekalahan. Ketika dia mengatakan ini, seluruh arena meledak keributan. Akui kekalahan. Kelas 1 kelas 3 mengakui kekalahan mereka. Apakah mereka baru saja mengakui kekalahan? Bahkan ketika Li Qiankun, Master Armor Tempur, satu kata mereka, orang terkuat di kelas mereka, belum ambil bagian. Kelas 1 mengaku kalah. Guru Song, mengapa? Li Qiankun bertanya dengan tergesa-gesa. Songlin tersenyum masam saat dia menggelengkan kepalanya padanya. Lihatlah temanmu. Kami tidak akan mendapat peluang dalam pertempuran tim. Li Qiankun tertegun. Tatapannya pertama kali mendarat di Mu Jue, yang sudah sadar, tetapi sedang duduk di tepi arena seperti orang mati berjalan. Lalu dia memandang Ye Wu. Mata Ye Wu tumpul. Dia menatap Tang Wulin yang berdiri di tanah perdebatan. Dia sepertinya menelan ludah. Di tanah sparring, si kembar Li Mengyang dan Li Mengtian saling berhimpitan. Mata mereka jelas berkedip ketakutan. Kemudian, dia melihat teman-temannya yang lain yang belum ikut serta dalam pertandingan apapun. Ketika tatapannya jatuh pada mereka, mereka semua menundukkan kepala mereka dalam persetujuan diam-diam. Keyakinan mereka hancur. Dalam 5 pertandingan pertama, telah dipecahkan oleh tim aliansi kelas 1 dan 2. Guru Song, aku ingin bertarung dengan pertandingan ini. Saya tidak peduli apakah itu 1 lawan 7. Bahkan jika saya harus bertarung sendirian, saya ingin bertarung. Li Qiankun mengepalkan tinjunya. Namun, Songlin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin kamu berakhir seperti Mu Jue. Saya sudah membuat keputusan. Napas Li Qiankun segera berubah berat. Dia menatap tajam ke-7 anggota tim Tang Wulin. Matanya, seperti api yang berkobar, mengunci mereka. Tiba-tiba, dia berteriak dengan marah, berbalik dan berlari. Kelas 1 kelas 3 telah hilang. Di depan semua 6 nilai pengadilan luar, mereka telah kalah. Mereka benar-benar tersesat. Mereka bahkan kalah dalam 7 pertandingan terakhir melawan 7 pertandingan tanpa melakukan perlawanan. Memang, Master Armor Tempur, satu kata mereka, Li Qiankun, belum berpartisipasi dalam pertandingan apapun. Tetapi sepertinya dia adalah satu-satunya yang masih memiliki kekuatan bertarung penuh. Dia melawan 7 lawan. Semuanya tangguh. Keputusan Songlin benar. Dia tidak ingin melihat murid-muridnya menderita pukulan lain. Jika mereka kalah dalam 7 melawan 7, maka roh Li Qiankun hampir pasti akan terluka parah. Ini adalah sesuatu yang dia harap tidak akan dilihat. Di tanah sparring, Tang Wulin berdiri di depan. Di sebelahnya ada 6 temannya. Gu Yue, Su Xiaoyan, Xie Xie, Su Lizi, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu. 7 remaja laki-laki dan perempuan penuh semangat muda berdiri di sana dengan keyakinan untuk menang. Api menyala di mata mereka. 500 siswa dari 6 kelas di pelataran luar Akademi Shrek tampaknya telah jatuh kesurupan saat melihat mereka. Anak-anak ini luar biasa. Roh Kudus Douluo sudah kembali ke mimbar ketika dia berseru pelan. Di depan semua siswa pengadilan luar, Tang Wulin dan teman-temannya akhirnya menunjukkan kemampuan luar biasa mereka dengan serangkaian pertandingan ini. Persiapan yang cermat selama 1 tahun memungkinkan mereka menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka adalah individu yang sangat berbakat. Tetapi yang lebih penting adalah keyakinan mereka untuk menang. Bahkan jika mereka melawan seorang master baju sirah, satu kata, mereka tidak akan gemetar ketakutan. Inilah mereka. Mereka yang muda. Mereka yang gigih. Mereka yang kuat. Zuo Xi dan Feng Wuyu di sampingnya berdua kebetulan saling memandang. Pada kesempatan langka ini, naga kembar suci tidak bertengkar. Apa yang mereka lihat di mata masing-masing adalah kelegaan. Dengan tambahan Ye Xinglan, usia rata-rata anak-anak ini adalah 14,5. Jika mereka diberi beberapa tahun lagi untuk mencapai usia 18 atau 19 tahun, mereka percaya bahwa pria dan wanita muda ini pasti akan dapat mendukung generasi baru Akademi Shrek. Master Pavilion benar.
Orang muda yang luar biasa seperti mereka membutuhkan lebih banyak pengalaman dan ketangguhan. Kelas 3 telah kehilangan 7 pertandingan melawan 7 pertandingan. Pemenang tantangan adalah tim aliansi kelas 1 dan 2. Penatua Kai memukul palu dan mengumumkan hasil akhirnya. Baru sekarang, seluruh penonton tingkat pertama dan kedua meletus dalam paduan suara yang menggemparkan dunia. Ini terutama berlaku untuk kelas 1. Sebagai tambahan terbaru akademi, mereka tidak menghabiskan lebih dari setahun di sini. Namun, sebagai kekuatan utama di belakang tim aliansi, mereka menang melawan tim perwakilan kelas 3 yang dianggap sebagai tim terkuat di lapangan luar. Ini berarti bahwa mereka sudah berdiri di puncak pelataran luar. Paling tidak, tidak ada orang lain yang bisa melampaui mereka dalam beberapa tahun mendatang. Tang Wulin mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Su Lizhi melompat ke tanah perdebatan dan berlari cepat ke Ye Xinglan yang baru saja sadar. Di tengah seru Ye Xinglan yang mengejutkan, dia mengangkatnya dan melompat kembali ke tanah sparring. Kita yang terbaik. Wajah Ye Xinglan yang lembut memerah ketika dia berkata dengan lembut. Turunkan aku, cepat. Dia saat ini sedang sakit di seluruh tubuhnya dan anggota tubuhnya lemah. Dia tidak bisa menolaknya bahkan jika dia mau. Hah, apa yang kamu katakan? Su Lizhi berbicara dengan keras. Pada saat itu, sorakan bergema di dan dari tanah sparring. Jadi sepertinya dia tidak bisa mendengar suara Ye Xinglan. Aku berkata, letakkan aku saat ini juga, kata Ye Xinglan dengan marah. Hah, jangan sampai kamu jatuh. Jangan khawatir, Suster Xinglan. Aku pasti akan memelukmu erat-erat. Saat dia mengatakan ini, lelaki kecil yang gemuk itu mengayunkan tangannya dan memeluknya lebih erat. Kamu gendut. Ye Xinglan tidak bisa membantu tetapi mencubit lengannya. Su Lizhi menunduk untuk menatapnya dan tersenyum. Li Qiankun memimpin tim perwakilan dari kelas 3 yang jauh dari arena. Para siswa kelas 3 juga berangkat dengan cepat. Hari ini bukan hari mereka. Saya memiliki pengumuman untuk disampaikan. Suara Penatua Kai menggema di seluruh arena. Aura judul Douluo dengan cepat menekan sorakan dan kebisingan dari seluruh arena. Bab 549. Semua orang mengalihkan perhatian mereka kepada Penatua Kai. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Karena kinerja yang luar biasa dari tim aliansi nilai pertama dan kedua dalam pertandingan ini, Akademi akan memilih sekelompok siswa dari 2 nilai untuk berpartisipasi dalam program pertukaran di Star Luo benua 6 bulan dari sekarang. Anda semua harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan tempat di antara mereka yang pergi ke benua bintang Luo. Program pertukaran akan berlangsung selama 1 tahun. Benua bintang Luo. Tang Wulin menatap Penatua Kai dengan kaget. Bintang Luo benua adalah dunia yang sama sekali baru bagi mereka. Tempat macam apa itu? Sebagai monitor kelas, dia pasti akan dipertimbangkan untuk seleksi. Ingatannya kembali ke pertandingan antara tuan dan pasangan murid yang datang untuk menantang asosiasi pandai besi belum lama ini. Apakah mereka akan pergi untuk pertukaran dengan cara yang sama? Dia tidak berpikir bahwa itu akan terjadi. Terus terang, dia sedikit enggan untuk pergi. Sejak dia memasuki Akademi Shrek, perkembangannya dapat digambarkan sebagai langkah 7 liga. Sumber daya budidaya terbaik dapat ditemukan di sini. Selain dari yang dipasok oleh Sekte Tang. Jika dia melanjutkan, Tang Wulin yakin bahwa dia bisa menjadi Master Armor pertempuran 1 kata sebelum dia menyelesaikan kelas 1. Pada saat itu, usianya baru 16 tahun. Bahkan di Akademi Shrek di mana tidak ada kekurangan para jenius, dia masih akan dianggap sebagai siswa yang luar biasa. Dia kemudian akan melanjutkan studinya di pengadilan dalam saat dia melanjutkan jalan untuk menjadi seorang ahli. Jika dia pergi ke benua bintang Luo selama 1 tahun penuh, apa yang akan terjadi? Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Karena teman-temannya di sekitarnya juga bingung. Gu Yue sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Dan Yuanen Yehui tampak cemberut. Sisanya siswa meninggalkan lapangan sparring dan pergi untuk berkultivasi sendiri. Tang Wulin dan yang lainnya kembali ke asrama siswa yang bekerja sekaligus. Yuanen, Zheng Yu, jangan terburu-buru untuk kembali. Mari kita bicara tentang apa yang Penatua Kai katakan. Oke. Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu berhenti di tempat mereka berdiri.
Hanya ada 8 dari mereka yang tinggal di asrama. Jadi itu adalah tempat terbersih di akademi. Tentang bintang Luo benua. Ada orang di sini yang tahu tentang itu. Tang Hulin mengajukan pertanyaan kepada mereka. Xie menjawab, saya sudah membaca sedikit tentangnya. Suatu hari, ada 2 kerajaan di benua Dou Luo. Salah satunya disebut Heaven Dou Empire. Dan yang lainnya adalah Star Luo Empire. Ada beberapa negara kecil yang terjepit di antara kedua kekaisaran. Sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pergeseran benua menyebabkan lempeng tektonik dari benua matahari bertabrakan dengan lempeng kita. Dan keduanya bergabung. Sun Moon kontinen kaya akan sumber daya alam dan memiliki teknologi jiwa yang lebih maju. Pada saat itu, Heaven Dou Empire telah terpecah menjadi 2 negara yang terpisah dan ini menyebabkan perang. Itu adalah hari-hari Spirit Ice Dou Luo Huo Yu Hao. Selama periode itu, Kekaisaran Sun Moon akhirnya menang dan mengambil alih 2 negara kecil yang ditanggung oleh divisi Heaven Dou Empire. Mereka kemudian mempersiapkan diri untuk berbaris melawan Kekaisaran Bintang Luo. Musuh sudah ada di dinding mereka. Spirit Ice Dou Luo Huo Yu Hao dan Dragon Butterfly Dou Luo Tang Wutong yang memimpin rekan-rekan sebangsa mereka dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi. Pada akhirnya, Kekaisaran Bintang Bulan untuk sementara menghentikan serangannya pada Kekaisaran Bintang Luo. Meskipun alasannya tidak jelas. Seluruh proses berlangsung selama bertahun-tahun. Sisa-sisa royalty Heaven Dou Empire membawa pengikut mereka ke laut. Mereka akhirnya menemukan benua lain dan menduduki tanah itu. Yang sekarang disebut benua surga Dou. Di benua Dou Luo kami, kekuatan Kekaisaran Sun Moon terus tumbuh. Spirit Ice Dou Luo dan Dragon Butterfly Dou Luo naik ke alam ilahi dan tidak lagi peduli dengan dunia biasa. Merasa tak berdaya, Kekaisaran Bintang Luo diam-diam mengirimkan armada kapal yang akhirnya menemukan benua yang kaya akan sumber daya alam. Mereka kemudian diam-diam mulai bermigrasi ke tanah itu. Pada akhirnya, sebagian besar populasi Kekaisaran Bintang Luo telah pergi. Kekaisaran Star Moon menyatukan benua. Dan setelah banyak perkembangan, benua berubah menjadi federasi yang kita kenal sekarang. Itu sebabnya. Apakah itu benua surga Dou atau benua bintang Luso? Mereka sebenarnya adalah penghuni asli benua Dou Luo kita. Dan mereka secara terbuka memusuhi federasi. Jika kita pergi ke benua bintang Luo untuk pertukaran, aku khawatir itu tidak akan lancar berjalan sepanjang jalan. Kami akan menghadapi banyak tantangan. Dan akan ada lebih dari beberapa ketidakpastian. Yue Zhengyu mengangguk. Apa yang dikatakan Xie pada dasarnya sama dengan yang aku tahu. Jika kita pergi ke benua bintang Luo, kurasa kita akan berada dalam banyak masalah. Karena itu, saya masih tertarik untuk pergi. Sangat menyenangkan melihat hal-hal di bagian lain dunia. Akademi akan menjamin keamanan kita. Saya mendengar bahwa bintang Luo benua juga telah mengirim korps diplomatik untuk melakukan pertukaran dengan federasi kami. Kami tidak tahu banyak tentang situasi di benua bintang Luo. Tetapi tidak ada salahnya untuk pergi dan melihatnya. Saya pikir mereka tidak akan semaju federasi. Tang Hulin memandang Yuanen Yehui. Kamu sepertinya enggan pergi. Yuanen Yehui mengangguk dalam hati. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan di sini. Saya tidak ingin pergi. Sekarang kultivasi semua orang berada di jalur yang benar. Itu benar-benar akan menghabiskan banyak biaya untuk bertahan selama 1 tahun. Tang Hulin berkata, saya pikir akademi akan menjemput Anda. Melihat bahwa Anda adalah monitor kelas 1. Selain itu, jika mereka meminta kita untuk pergi, akademi harus memiliki rencana untuk kultivasi kita. Kan? Yuanen Yehui mengangkat bahu. Aku akan pergi jika aku harus. Bisakah Anda memalsukan alloy roh yang cukup dalam 6 bulan? Hati Tang Hulin bergerak. Apa? Anda masih berpikir untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata? Bahkan jika aku bisa memalsunya, aku tidak mungkin bisa membuat baju perang. Yuanen Yehui memicingkan matanya sedikit dan berkata, paling tidak. Saya pikir itu mungkin untuk menempa 1 set lengkap jika kita bertiga akan memberikan semua yang kita miliki dan bekerja di sana. Mata Tang Hulin menyala. Apa yang Anda maksudkan? Yuanen Yehui melanjutkan.
Apa yang perlu kamu lakukan adalah menempa campuran roh yang cukup dalam 6 bulan ke depan untuk kita berlima untuk membuat satu set baju tempur pertempuran satu kata. Anda tidak perlu khawatir tentang hal lain. Kemudian, kami akan berusaha untuk membuat satu set lengkap baju besi untuk salah satu dari kami. Pada tahun kita akan menghabiskan di benua bintang Luo. Kita akan membuat baju perang untuk semua orang menggunakan logam langka yang telah kita siapkan. Dengan cara ini, pengembangan kami tidak akan terhambat. Ketika dia mengatakan ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Ye Xinglan. Dalam hal membuat baju perang, dia adalah yang terbaik di antara mereka. Ye Xinglan berkata, saya masih pengrajin Misha peringkat 5. Untuk menyelesaikan satu set lengkap armor tempur satu kata, saya harus menaikkan peringkat saya menjadi 6. Jika tidak saya tidak akan bisa menyelesaikan komponen inti akhir dari armor. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat beberapa kemajuan dalam waktu 6 bulan. Tang Wulin mengangguk. Baiklah. Kemudian selama 6 bulan ini, hanya fokus pada membuat baju perang pertempuran seluruh tubuh Anda dan tidak ada yang lain. Hanya ketika kemampuan keseluruhan Anda diperkuat maka Anda akan lebih cepat dalam membuat baju besi di masa depan. Yunanen, Zheng Yu, bagaimana menurutmu? Saya tidak keberatan, kata Yuanen Yehui dengan anggukan. Yue Zheng Yu berkata, aku juga, tapi saya juga pengrajin. Saya masih ingin membuat baju perang saya sendiri. Aku akan mengusahakannya perlahan. Jadi tidak apa-apa kalau sumber dayanya pergi ke Ye Xinglan. Dia sangat dekat untuk menjadi pengrajin peringkat 5. Untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan tim dalam 6 bulan. Itu yang paling pas untuk meningkatkan potongan baju tempur Ye Xinglan terlebih dahulu. Selain itu, Ye Xinglan telah membuktikan dirinya dengan penampilannya yang kuat di pertandingan hari itu. Itu adalah kekalahan yang hebat. Dan dia telah membuat pengorbanan besar untuk kemenangan terakhir tim. Jika skenario berjalan sebaliknya dan jiwa angsa hitam Master Mu Jue mengambil bagian dalam 7 melawan 7 final. Kelas 1 tidak akan pernah mengakui kekalahan. Tidak ketika mereka memiliki 2 master baju sirah pertempuran satu kata. Peluang mereka untuk menang akan sangat tipis. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Kalau begitu mari kita bekerja keras selama 6 bulan ini. Gu Yue meletakkan telapak tangannya di bawah kebiasaannya dan yang lain menumpuk tangan mereka di atas satu sama lain. Hari ini jelas merupakan hari untuk diingat. Karena itu adalah saat ketika para siswa yang bekerja paling bersatu. Semua orang akan sibuk dalam beberapa hari mendatang. Para siswa kelas 1 lebih rajin belajar daripada kelas lainnya. Peran inspirasional yang dimainkan oleh Tang Wulin dan yang lainnya telah mengisi seluruh kelas 1 dengan semangat juang. Nama kelas 1 terkuat juga menyebar seperti api dan diterima oleh seluruh pengadilan luar. Dengan pengecualian Tang Wulin, anggota tim lainnya telah mencapai basis budidaya 4 cincin. Dia hanya memiliki 2 hal dalam agendanya setiap hari, menumbuhkan kekuatan jiwanya dan menempa paduan roh. Daftar siswa pertukaran yang pergi ke benua bintang Luo diumumkan segera sesudahnya. Dari kelas 1, Tang Wulin, Gu Yue, Ye Xinglan, Su Lizi, Xie Xie, dan Su Xiaoyan. Dari kelas 1, Yuanen Yehui dan Yue Zheng Yu. Itu mereka. 8 siswa yang bekerja. Pendampingnya adalah Guru Wu Zhangkong. Selain dia, pemimpin kelompok itu adalah Silver Moon Dou Luo Kai Yuer. Tang Wulin dan yang lainnya menyambut gagasan Wu Zhangkong sebagai pendamping. Tetapi kehadiran Penatua Kai membuat mereka merasa tertekan. Lagi pula, Penatua Kai telah memberi mereka masalah yang adil ketika mereka pertama kali memasuki akademi. 6 bulan berlalu. Di samping Spirit Ice Plaza dari pelataran luar Akademi Shrek, Naer duduk di bangku batu. Kakinya menggantung dan mengayunkannya dengan ringan. Dia mengenakan gaun. Dan ketika kakinya menendang, dia memperlihatkan betisnya yang seputih batu giok yang dipoles. Rambut peraknya lebih panjang sekarang dan jatuh bebas di belakangnya. Berkedip dengan kilau samar di sisa-sisa senja. Saudaraku, kapan kamu pergi? Naer bertanya dengan lembut. Bab 550. Tang Wulin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Tapi kupikir itu mungkin dalam beberapa hari ke depan. Guru tidak akan memberikan izin padanya untuk pergi.
Naer mencibir bibir merahnya. Ketidakpuasan tertulis di seluruh wajahnya. Tang Wulin tertawa kecil. Bukannya aku tidak akan pernah kembali. Saya hanya akan pergi selama 1 tahun. Naer berkata dengan sedih. Kamu mau meninggalkan aku di sini sendirian. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang Star Luo Empire. Saya khawatir dengan kamu. Tang Wulin membelai rambutnya yang panjang. Aku tahu. Tapi sudah diputuskan. Kami tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Naer. Sudahkah Anda menyelesaikan armor perang? Satu kata Anda. Naer menggelengkan kepalanya. Aku masih kekurangan 1 komponen terakhir. Kerja keras oke. Mungkin saja. Ketika saya kembali setelah 1 tahun. Itu akan menjadi master armor pertempuran. Satu kata. Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Naer juga tersenyum. Aku tidak mempercayaimu. Anda hanya memiliki 1 baju perang saat ini. Bagaimana Anda bisa maju secepat itu? Tang Wulin berkata. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku sangat berbakat? Naer hampir tidak menahan tawanya. Saudaraku, sejak kapan kamu menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri? Ngomong-ngomong, kamu bahkan tidak di peringkat 40. Aku tahu kamu sibuk setiap hari. Sangat sibuk sehingga Anda tidak punya waktu untuk saya. Seberapa jauh Anda dari tujuan Anda? Tang Wulin tersenyum pahit. Aku di peringkat 38 sekarang. Jadi 2 peringkat lebih. Tang Wulin menghela nafas. Aku adalah seseorang yang sangat berbakat. Peningkatan kekuatan jiwaku telah berlangsung dengan kecepatan yang sangat lambat. Dia juga bermasalah dengan kondisinya sendiri. 6 bulan telah berlalu. Dan kekuatan jiwanya hanya di peringkat 38. Meskipun ia sangat dekat untuk mencapai peringkat 39. Jelas bahwa ia tidak akan bisa mencapai peringkat 40 sebelum mereka berangkat ke benua bintang Luo. Jika dia tidak bisa mencapai peringkat 40, itu berarti dia tidak bisa menjadi pandai besi peringkat 6 dan tidak bisa mendapatkan jiwa roh keduanya. Atau cincin jiwa keempat dalam hal ini. Semua ini adalah faktor yang membatasi dia untuk mengembangkan kekuatannya. Bagaimana dia tidak merasa tertekan ketika dia adalah pemimpin tim tetapi memiliki basis kultivasi terendah? Yuanen Yehui, yang memiliki kekuatan jiwa tertinggi, sudah berada di peringkat 45. Gu Yue dan Yue Zhengyu sama-sama di peringkat 44. Sementara Ye Xinglan berada di peringkat 43. Xie Xie, Su Xiaoyan, dan Su Lizi semuanya di peringkat 42. Dia adalah satu-satunya yang masih di peringkat 38. Setelah mencapai peringkat 40, kekuatan semua orang meningkat dengan cepat. Tang Wulin telah bekerja keras untuk menumbuhkan kekuatan jiwanya. Tetapi ia membuat sedikit kemajuan dalam aspek lain. Hanya esensi darahnya yang menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera jatuh di belakang yang lain. Jangan menyerah. Saya yakin Anda akan memiliki terobosan segera. Mungkin Anda akan bisa mengejar yang lain setelah Anda mencapai peringkat 40. Kata Naer sambil tersenyum. Sebenarnya, Tang Wulin tidak terlalu tertekan. Sejak dia terus-menerus mematahkan segel garis keturunan Raja Naga Emas, kekuatan jiwanya agak berubah. Meskipun dia tidak bisa meningkatkan jumlahnya, kekuatan jiwanya telah tumbuh kuat. Ketika pertama kali mulai berkultivasi dalam metode surga misterius, kekuatan jiwanya putih murni. Sekarang, itu telah berubah menjadi cairan emas yang samar. Basis kultivasinya hanya di peringkat 38. Tetapi daya tahannya tidak kalah dengan rekan-rekannya. Karena peringkatnya yang lebih rendah, ia tidak bisa pindah ke status yang lebih tinggi. Tetapi fondasinya kokoh. Terima kasih atas doanya. Mari kita berharap ternyata seperti itu. Tang Wulin sudah lama ingin mencapai peringkat 40 untuk beberapa waktu sekarang. Begitu dia mencapai peringkat 40, semua kemampuannya akan meningkat. Meskipun pada tingkat yang berbeda-beda. Jika dia ingin menjadi master armor tempur satu kata, persyaratan terendah adalah peringkat 40. Pada saat ini, alat komunikasi jiwanya berdering. Guru. Tang Wulin tersenyum ketika dia mengenali nomor itu. Itu adalah Guru Mu Chen. Apakah kamu di akademi? Suara lembut Mu Chen bisa didengar. Saya, Tuan. Jawab Tang Wulin sopan. Bisakah kamu datang ke gerbang? Mu Chen bertanya. Tentu saja.
Aku akan segera turun. Tang Wulin menoleh ke Naer dan berkata, Guru Muchen telah datang. Aku akan menemuinya. Mengapa kamu tidak kembali ke pelataran dalam? Oh, jawab Naer dengan enggan. Tang Wulin hampir terbang saat ia berlari menuju gerbang akademi. Tidak mungkin. Kamu tahu, dia dan kamu. Pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga Naer. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat Gu Yue berdiri tidak jauh darinya. Menatapnya dengan mata berapi-api. Naer mendorong bangku batu dengan tangan kanannya. Melompat. Dan berdiri di atasnya. Mengapa kita tidak mungkin? Apakah Anda tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Naer berkata dengan marah. Gu Yue hanya menatapnya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Emosi Naer tenang secara bertahap. Dia menatap Gu Yue dengan tatapan dengki sebelum berbalik dan melompat pergi. Rambut peraknya berkibar tertiup angin dan dia menghilang dalam sekejap. Setelah Naer keluar dari pendengaran, Gu Yue bergumam pada dirinya sendiri. Apakah saya tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Tang Wulin mencapai gerbang pelataran luar Akademi Shrek dalam waktu singkat. Matanya dengan cepat mencatat syok. Muchen tidak sendirian saat dia berdiri di luar gerbang. Di sebelahnya ada sosok yang dikenalnya. Itu Zhen Hua. Ketika Zhen Hua melihatnya, dia tidak bisa menahan senyumnya. Tang Wulin berlari dengan tergesa-gesa. Dia membungkuk dengan sopan. Guru, Paman Tuan. Muchen tersenyum. Kamu cepat. Saya pikir Anda akan sedikit tertahan. Tang Wulin tertawa kecil. Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Anda bisa saja menelepon saya dan saya akan datang untuk bertemu kalian berdua. Muchen berkata. Jika kita melewati pintu belakang, yang terbaik adalah tidak melakukannya di asosiasi. Pintu belakang. Tang Wulin menatap gurunya dengan bingung. Tatapan Muchen ada di Zhen Hua di sampingnya. Zhen Hua tersenyum. Kami telah membawakanmu sesuatu. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya ada lencana. Itu memiliki dasar putih. Dan 6 bintang ungu di atasnya yang berkelap-kelip dengan kilau yang mulia. Ini, Tang Wulin menatap Zhen Hua dengan kaget. Paman Master. Aku belum di peringkat 6. Zhen Hua tersenyum. Ya. Kamu praktis memenuhi syarat untuk peringkat 6 dulu. Satu-satunya hal yang Anda kekurangan adalah basis budidaya kekuatan jiwa Anda. Setelah kekuatan jiwa Anda dinaikkan ke kecepatan, itu tidak akan banyak kesulitan bagi Anda untuk roh refine paduan roh melihat seberapa kokoh fondasi Anda. Anda akan pergi ke benua bintang Luo selama 1 tahun. Dan basis kultivasi Anda pasti akan menembus peringkat 40 dalam tahun itu. Saya memberi Anda lencana ini sebelumnya. Ketika Anda kembali, Anda hampir pasti akan menjadi pandai besi peringkat 6 yang sebenarnya. Muchen berkata, ambillah. Tuan pamanmu membuatkan ini untukmu sendiri. Ketika dia mengatakan ini, jelas ada sedikit kecemburuan. Dia harus mengakui bahwa masih ada celah besar antara dia dan Zhen Hua dalam hal penempaan. Setelah semua, Zhen Hua adalah salah satu pengrajin ilahi generasi. Terima kasih, Paman Tuan. Terima kasih, Guru. Tang Wulin menerima lencana itu. Pasti belum pernah terjadi sebelumnya bagi Presiden Asosiasi Pandai Besi untuk pergi melalui pintu belakang untuk memberinya lencana pandai besi peringkat 6 di muka. Muchen berkata dengan suara yang dalam. Berhati-hatilah dengan keselamatanmu sepanjang perjalanan ini. Dan raih terobosan dalam basis penanaman kekuatan jiwa Anda sesegera mungkin. Fondasi Anda kokoh. Tetapi Anda masih agak lambat dalam meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Jika Anda masih tidak dapat menaikkannya lebih cepat setelah Anda kembali dari Star Luo Kontinen, kami akan menemukan cara untuk membantu Anda. Terima kasih, Paman Master. Secara alami, Tang Wulin mengerti apa yang dia maksud dengan jalan. Tetapi di dalam hati dia masih ingin meningkatkan kekuatan jiwanya melalui kerja kerasnya sendiri. Sepanjang tahun ini, meskipun ia telah membuat sedikit kemajuan dalam kekuatan jiwanya, pengalaman yang ia dapatkan dari berkultivasi memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan jiwanya dan pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya. Jika dia meningkatkan basis budidayanya dengan menggunakan harta surga dan bumi, dia dapat yakin bahwa efeknya akan sebaik ini.
Zhen Hua memandang Tang Wulin sambil tersenyum dan berkata, "Saya berharap bahwa Anda akan memiliki beberapa kejutan selama perjalanan Anda ke benua bintang Luo." "Kejutan? Seperti apa?" Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhen Hua berbicara dengan nada misterius. "Karena ini kejutan. Bagaimana saya bisa menumpahkan kacang? Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana." Tang Wulin memandang ke arah Mu Chen untuk bantuan. Tetapi Mu Chen hanya tersenyum padanya dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah. Kita akan pergi. Semoga perjalanan Anda aman." Zhen Hua melambai ke Tang Wulin. Kakak-kakak lelaki berbalik dan pergi. Bersambung.